Ballon d'Or 2025 diprediksi akan menjadi ajang pemilihan paling misterius sepanjang sejarah trofi ini. Usai tragedi memalukan di tahun 2024 yang membuat Madrid memboikot acara ini, Ballon d'Or justru kini semakin menarik. Penyebabnya tak lain adalah karena musim ini dipenuhi oleh pemain-pemain bintang dari berbagai generasi, dari yang masih muda hingga yang sudah senior. Semuanya mau tampil luar biasa. Persaingan pun makin panas karena rasanya tidak ada satu nama yang benar-benar dominan. Kali ini kita akan membahas Ballon d'Or 2025 yang diprediksi akan sangat sengit. Mari kita bahas selengkapnya. Ballon d'Or 2024 tak bisa dipungkiri menjadi salah satu edisi paling dramatis dalam ajang pemilihan ini. Dua nama mencuat ke permukaan kala itu, bintang Man City, Rodri, dan juga bintang Madrid, Vini Junior. Ketika semesta seolah sudah berpihak kepada Vini, bahkan sempat ada bocoran video sebelum hasil voting dibacakan perihal kemenangan Vini. Saat itulah bintang Madrid harus menelan kekecewaan. Posisinya kalah dari Rodri kala itu, yang memperoleh 1170 poin, sementara Vini 1129 poin. Drama ini terjadi. Perwakilan Madrid menolak hadir ke acara yang digelar oleh France Football. Real Madrid tidak akan menghadiri acara yang tidak menghormati klub, kata Perez. Vini sementara itu langsung tantrum. Bintang Brazil merasa terzolimi dan mengira adanya pilih kasih dalam voting ini. Mereka tidak akan siap, begitu kata Vini, yang menyiratkan ada diskriminasi rasisme dalam pemilihan Ballon d'Or. Menilik peristiwa panas Ballon d'Or musim lalu, Ballon d'Or tahun ini ternyata malah diprediksi jauh lebih kompetitif. Penyebabnya tak lain adalah karena banyaknya pemain dengan performa luar biasa sepanjang musim ini. Persaingan tidak lagi didominasi oleh Messi dan juga Ronaldo, melainkan terbuka lebar bagi siapapun yang berhasil membawa timnya meraih gelar dan menunjukkan kontribusi individu yang konsisten. Dengan sistem penilaian baru yang mencakup satu musim penuh dari Agustus hingga Juli, setiap pertandingan, trofi, dan statistik individu jadi sangat menentukan. Faktor lain adalah fokus juri terhadap keseimbangan antara performa tim dan kontribusi personal, serta adanya transparansi lebih tinggi dalam sistem voting yang melibatkan jurnalis dari berbagai negara. Karena tidak ada lagi pemain yang mendominasi secara mutlak, seperti era sebelumnya. Panggung ini kini terbuka lebar untuk bintang-bintang baru, untuk berebut pengakuan tertinggi. Namun, masalahnya justru di sini, sebab tahun ini dunia sepak bola tidak bisa dipungkiri telah banyak melahirkan bintang baru yang semuanya berpotensi meraih Ballon d'Or. Jika kita mencari pemain bintang untuk memenangkan Ballon d'Or, maka jawabannya adalah musim 2024-2025 telah melahirkan banyak bintang, termasuk barisan striker yang tampil luar biasa dan meyakinkan musim ini. Sebut saja nama M. Salah, menjadi sorotan utama sekaligus pertama dari Premier League untuk mewakili mereka memenangkan Ballon d'Or dengan kombinasi impresif antara gol dan assist. Kontribusi yang konsisten membawa Liverpool meraih gelar Liga dan bersaing ketat di berbagai kompetisi, membuktikan dirinya masih jadi sosok vital di level tertinggi. Salah memiliki 47 gol contribution di musim ini. Statistik yang membuatnya dinobatkan menjadi raja gol dan raja assist secara bersamaan di Premier League. Tak lupa, trio Barcelona Lewandowski, Yamal, dan Rafinha juga layak dapat sorotan. Tiga bintang ini seolah membangkitkan memori akan sosok Messi, Neymar, dan juga Suarez. Memborong 94 gol plus raihan treble domestik yang didapat ketiganya rasanya layak menempatkan mereka sebagai kandidat Ballon d'Or. Kemudian Ousmane Dembele juga menjadi nama yang tidak bisa dikesampingkan. Dembele kini bertumbuh menjadi monster mengerikan yang mengantar trofi pertama UCL ke kota Paris. 35 gol, 13 assist, yang berarti 48 kontribusi gol plus raihan quadruple rasanya layak menjadikan Dembele kandidat yang kuat.
Di tengah sorotan besar yang tertuju pada nama-nama striker populer seperti M. Salah, Lamine Yamal, Dembele, dan juga para striker, muncul 3 nama yang secara mengejutkan ternyata juga ikut bersaing dalam perburuan Ballon d'Or. Mereka adalah Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, 3 pemain PSG yang juga menjadi pilar utama timnas Portugal saat menjuarai UEFA Nations League 2025. Tak hanya jadi pelengkap, ketiganya bahkan langsung dipercaya sebagai starter di laga final Portugal melawan Spanyol, menunjukkan betapa pentingnya kontribusi mereka bagi timnas. Mereka tampil dominan di lini tengah sebagai jenderal permainan. Joao Neves, meski usianya masih muda, tampil dewasa dalam mengatur tempo permainan dan meredam serangan lawan. Sementara Nuno Mendes di sisi kiri bukan cuma solid bertahan, tapi juga tajam membantu serangan. Kemenangan Portugal jelas menjadi kredit besar bagi mereka bertiga. Dan karena mereka juga tampil konsisten di level klub bersama PSG, tak heran jika nama mereka akan diperhitungkan sebagai kandidat kuat Ballon d'Or. Meskipun bukan dari posisi yang biasanya jadi favorit, kontribusi 2 pemain untuk klub dan negara menjadi dasar kuat bahwa mereka layak masuk dalam jajaran elit dunia musim ini. Vitinha menjadi pemain dengan menit bermain paling banyak di PSG, mencapai 3.891 menit. Nuno Mendes sementara itu punya angka ofensif yang benar-benar luar biasa. Ia mencatatkan 12 kontribusi gol dengan rincian 6 gol dan 6 assist. Joao Neves sementara itu juga jadi motor PSG, mencatat 5 gol dan 9 assist dari 52 penampilan. Dia juga baru berusia 20 tahun. Di tengah hingar-bingar bintang muda yang bersinar, Cristiano Ronaldo, sang legenda yang masih menunjukkan bahwa usianya bukan penghalang untuk tetap bersaing di level tertinggi. Ronaldo yang tidak 100% fit berhasil membawa Portugal juara untuk kedua kali di turnamen UEFA Nations League. Ia bahkan duduk di urutan kedua top skor turnamen dengan 6 gol, tepat di bawah penyerang sensasional Swedia, Viktor Gyökeres. Musim ini, kontribusi Ronaldo bisa dibilang memenuhi nilai yang cukup untuk masuk kategori Ballon d'Or. CR7 mencetak gol 25 dan 3 assist sepanjang musim 2024-2025. Ini membuat Ronaldo tak pernah gagal membawa pulang sepatu emas di Liga Saudi. Ronaldo mungkin tidak secepat dulu, tapi ketekunan, disiplin, dan pengorbanannya musim ini menjadi kisah yang menyentuh. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa semangat tidak pernah lekang oleh usia. Jika Ballon d'Or tahun ini ingin memberi penghargaan atas dedikasi total dan jiwa kepemimpinan sejati, mungkin nama Ronaldo masih sangat layak berada dalam percakapan itu, sebagai pengingat bahwa legenda sejati tidak pernah mati. Terlepas dari semua drama panas tentang prestasi hingga aksi menolak tua yang mewarnai Ballon d'Or tahun ini, satu hal yang tak berganti, pemenangnya tetap ditentukan oleh para jurnalis. Lewat proses pemungutan suara oleh jurnalis profesional dari seluruh dunia,